Pembelajaran 1, Subtema 2, Tema 3, Kelas 5, dengan materi gangguan pencernaan pada manusia dan poster. Mari disimak videonya dengan seksama. Kita akan awali dengan mempelajari gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, gangguan yang pertama yang akan kita bahas adalah diare. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Bagaimana tanda-tanda diare? Tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Lalu, bagaimana cara mencegah diare? Nah, diare bisa dicegah dengan melakukan hal berikut ini. Minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tidak mengkonsumsi makanan atau jajan sembarangan. Berikutnya, sariawan. Sariawan tentu sering dialami oleh sebagian besar masyarakat kita. Apa itu sariawan? Sariawan adalah peradangan yang terjadi pada rongga mulut dan lidah. Peradangan tersebut dapat berupa pecah-pecah dan perih pada mulut dan lidah. Penyebabnya adalah kuman. Sariawan menyerang tubuh karena tubuh kekurangan vitamin C. Vitamin C banyak terdapat pada sayur dan buah. Nah, bagi kalian yang sering kena sariawan, jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin C yang teratur. Berikutnya adalah penyakit MAH atau radang lambung. Tentu kalian sudah sering mendengar gangguan pencernaan ini. Penyebab penyakit MAH yaitu produksi asam lambung yang terlalu banyak. MAH dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur. Penderita MAH akan merasakan perut perih, mual, dan kembung. Hal ini akan muncul saat perut terasa lapar atau terlalu kenyang. Untuk menjaga agar tidak menderita MAH, sebaiknya kamu makan makanan yang sehat secara teratur. Gangguan pencernaan berikutnya adalah appendicitis atau radang umbai cacing. Radang pada umbai cacing ditandai dengan sakit perut sebelah kanan bawah dan biasanya disertai demam. Umbai cacing adalah tonjolan kecil pada usus buntu. Penyakit ini disebabkan adanya makanan yang masuk di apendiks dan membusuk. Pembusukan makanan di apendiks tersebut dapat mengakibatkan radang. Gangguan pencernaan berikutnya adalah disentri. Pernahkah kalian mendengar penyakit ini? Penyakit disentri disebabkan oleh bakteri. Alat pencernaan yang diserang yaitu usus. Penyakit ini ditandai dengan muntah-muntah dan buang air besar terus-menerus. Disentri dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan makanan dan perlengkapan makanan. Gangguan pencernaan berikutnya adalah sembelit. Gejala penyakit sembelit yaitu susah buang air besar. Penyakit ini disebabkan makanan yang kita makan kurang berserat. Makanan kurang serat dapat mengganggu proses pencernaan. Serat makanan membantu penyerapan air di usus besar. Jika kadar serat makanan berkurang, sisa makanan kurang menyerap air. Akibatnya, sisa makanan menjadi padat sehingga sulit dikeluarkan. Contoh makanan yang berserat yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, bagi kalian yang suka dan senang makan sayuran dan buah, itu bagus sekali. Karena dengan sayuran dan buah, maka tubuh kita akan tercukupi dalam serat. Selanjutnya, kita akan mengenal poster. Poster merupakan salah satu media publikasi yang terdiri dari adanya tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan
untuk memberikan informasi kepada orang ramai. Nah, seperti poster berikut ini. Jadi poster ini merupakan poster yang memiliki topik tentang kesehatan. Ada judul poster, yaitu diari, kemudian ada isi dari posternya, dan ada gambar pendukung. Nah, poster ini memiliki ciri dari kalimatnya, kalimat dari poster itu bersifat padat. Jadi padat itu maksudnya adalah kaya akan informasi. Jadi misalnya pada poster diari ini dia akan menampilkan informasi tentang apa itu penyakit diare, kemudian bagaimana tanda-tanda diare, dan cara mencegah diare. Itu cirinya. Nah, selain padat juga jelas. Jadi informasi atau kalimat-kalimat yang terdapat pada poster ini sangat jelas. Sehingga tidak membingungkan pembaca. Misalnya, apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinggi encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normal. Jadi informasinya jelas. Kemudian bisa dimengerti oleh pembaca. Nah, berikutnya, jadi teman-teman bisa berlatih membuat poster selain dari penyakit diare ini. Jadi kita bisa menggunakan informasi yang sudah ditayangkan pada video ini tadi. Bisa mengangkat poster tentang sariawan, sembelit, atau penyakit emah. Nah, untuk gambar pendukung bisa dibuat secara sederhana. Atau bisa juga memodifikasi dari gambar-gambar yang sudah ada melalui media-media online, media-media di internet. Itu bisa dicari, kemudian dimodifikasi. Nah, nanti paparan posternya harus menampilkan tentang apa penyakit itu, ya misalnya dia mengangkat sembelit, apa itu sembelit, kemudian bagaimana ciri tanda-tanda sembelit dan cara mencegah penyakit sembelit. Nah, seperti itu. Jadi di posternya harus mengandung unsur penjelasan tentang penyakitnya, tanda-tanda penyakit tersebut, dan cara mencegahnya. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Selamat mencoba dan yakin kalian pasti bisa.